Mereka bisa on time, malu gak sih kalau kita yang jarang on time? Aku mau share pengalaman aku saat aku di Jepang. Semoga ini bisa memberi pelajaran buat hidup aku pribadi atau buat kita semua. Orang-orang di Jepang itu orang-orang yang on time. Mereka kalau telat sedikit, minta maafnya tuh berkali-kali guys. Di Jepang, kalau kamu telat, tinggal. Apalagi kayak transportasi gitu. Nunggu terlalu lama, kena charge. Restorannya pun, saat aku makan, kalau udah jam 11, tank tutup walaupun kamu nggak kelar makan. Mereka bela-belain nggak mandi daripada mereka telat kerja. Seburu-buru apapun kamu, apapun masalahmu, aturan tetap aturan. Jadi budaya ngantri mereka itu sangat dijunjung tinggi. Buktinya kalau di lampu merah, walaupun nggak ada orangnya, kalau belum lampu hijau nggak akan mungkin jalan. Kehidupan orang Jepang membuat diriku seperti malu dan memberi tamparan. Padahal Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Ibadahnya 5 kali sehari. Tahu nggak pembelajaran yang bisa diambil? Ibadah 5 kali sehari, harus tepat waktu, seharusnya mengajarkan kita untuk disiplin mengenai waktu. Tapi kenapa paling banyak orang kita yang ngaret, yang nggak disiplin, bahkan they don't care. Orang-orang Jepang banyak yang panjang umur. Bisa dilihat di tempat umum, masih banyak orang tua yang berkeliaran. Bahkan kisaran umur mereka sekitar 65 tahun ke atas. Mereka masih kuat untuk jalan kaki berkilo-kilo guys. Padahal dari stasiun ke stasiun itu jauh banget jalannya. Naik sepeda, bahkan masih banyak mereka yang masih kerja. Lihat orang kita, umur 30-an aja udah ringkih. Jalan dikit aja udah gak kuat. Belum ada keluhan asam uratnya, rematik, gula, ini itulah. Keluhan sedikit udah mager. Mesti diantar, naik Grab, naik motor, naik mobil. Kenapa orang Jepang bisa? Pola kehidupan mereka, pola makannya, kesehariannya. Di beberapa negara, bahkan di Jepang, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, sayur mentah yang diolah, makan makanan seafood. Bahkan mereka sering untuk mengkonsumsi teh hijau atau ocha. Terus rumput laut. Itu bisa memanjangkan umur guys. Pola kehidupan mereka, dari kecil mereka aktif untuk berjalan kaki. Mayoritas di Jepang itu banyaknya mereka pejalan kaki atau naik sepeda, karena mereka lebih prepare untuk naik kendaraan umum. Badannya dibawa gerak terus. Bahkan ada mereka yang malam-malam masih nyempetin buat olahraga guys. Dengan sedikitnya kendaraan bermotor, mengurangi populasi udara, sehingga udaranya pun di sini bersih, mengurangi risiko gangguan pernapasan. Ngerokok juga di sini nggak sembarangan. Jepang hampir sama kayak di Hong Kong. Susah banget nyari tong sampah guys. Kehidupan di Jepang itu sunyi, nggak berisik. Perumahan-perumahannya pun mereka jarang pakai pagar-pagar yang tinggi-tinggi. Kendaraan mereka di luar, terus kayak sepeda itu di luar ngegeletak. Coba dibanding, pernah ada kejadian di Jepang itu punya tetangga yang berisik, dilaporkan ke polisi. Lapangan pekerjaan di Jepang itu banyak. Makanya nggak heran orang luar banyak kerja di Jepang. Perekonomian di Jepang juga baik. Orang-orang di Jepang itu workaholic guys. Kayaknya kalian pernah dengar gak sih? Di Jepang itu ada istilah koroshi, mati karena terlalu banyak bekerja. Jadi loyalitasnya tinggi. Kalau di Jepang, perusahaan mulai anjlok, yang dipecat pertama bukanlah karyawan yang bawahannya, tapi malahan atasannya. Karena dianggap tidak mampu untuk menghandle bawahan-bawahannya. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan, bisa mengurangi resiko kriminal nggak sih? Rata-rata kan pelaku kriminal itu salah satunya faktor ekonomi. Maling, begal, pembunuh. Kira-kira bisa nggak sih orang Indonesia seperti Jepang? Komen di bawah. Oh ya, satu hal lagi. Kalau di Jepang itu sungkan untuk ditraktir guys. Mereka lebih seneng bayar masing-masing. Jadi kalau makan bareng-bareng, walaupun pacaran, dia pengennya bilnya tuh sendiri-sendiri. Orang-orang di Jepang, mereka berhenti makan sebelum kenyang. Makanya cewek-cewek di Jepang itu badannya itu ideal-ideal. Jarang ada yang gemet.